Iya, ada perawakannya. Iya, padahal. Patut dia tuh, Bek. Sebelum saya jadi pelawak, Marco Patriot ternyata pernah jadi karyawan. Wah, senang banget sama senjata. Jadi pernah saya daftar waktu itu, cuma usia belum cukup, ya udah nggak lupa. Pernah kerja di Raikikan. Itu ada teman ajakin Eman yang pas kawan waktu itu. Eman itu juara 1 lomba, juara 2 lomba balap KBSK. Dulu juga teman saya juga ngelawan, atau dipanggil lu udah ikut lagi deh untuk ngelarang lagi, padahal tadi saya udah lumayan lah di sana. Di ayam goreng itu. Udah training tim leader gitu loh. Akhirnya pindah karena di SK itu bikin grup namanya Domas, tidak berjalan. Udah tahun 94 Eko punya grup 10 putus, pecah. Saya juga pecah, diangkat, diambil stok bikin grup itu namanya Mbak Patrio. Tahun 94 tanggal 10 dan 10 bertiga lah saya akhirnya dari SK. Tapi tahu apa? Di rumahnya itu menyimpan atau senjata-senjata. Nah, gue lihat di stoknya Sule, dia Gede-gede. catat semua. Bakso nggak ada, Mas? Itu kita punya itu kita punya senapan angin aja yang limitnya 177 atau 4,5. Itu legal. Boleh. Angin boleh. Itu senapannya beneran ya? Senapan angin ini. Asal kita jangan pegang airsoft atau airsoft gun atau airsoft, nggak boleh. Karena bentuknya kecil, 99% hampir mirip asli, itu nggak boleh. Harus ada di sini. Tapi saya akibat terdapat pas-pasan di masa lalu, Mas Parto lupa pernah berhutang dengan orang-orang. Benar kan? Masa udah umur kayak gini udah tua ini lupa bayar utang. Dulu tuh emang zaman susah. Kontrak rumah itu 25.000, gaji 50.000. Kalau udah kepentingan kita nggak punya apa-apa. Akhirnya untung ada warung yang baik hati, namanya Bang Wani. Bang, ambil beras dulu Bang, gua ambil beras sekali. Hitam, sampai dosa. Tapi kan mau bayar tuh. Tapi enggak nih, ada nih. Tapi ada orang itu yang kita maksud. Ini ada orang yang nyariin rumah. Ya datang ini kayaknya nih. Kita akan tarikan Pak Wani, sosok yang pernah dihutangin oleh Mas Parto. Iya. Sebelum satu ini tetap di Oke Bos. Siap Bos. Budi. Mas Parto udah penasaran, kita lihat siapa yang pernah Mas Parto. Tapi apa nih? Dia Pak Wani nggak apa ya? Gimana sih? Nggak pernah punya utang kan? Bener kan? Dibayar nggak? Apa? Dulu seperti tagih beras. Bang Wani itu rumahnya dekat BD. Jadi Surandar. Jadi Jalan Bangka. Jalan Bangka ada di sini. Jadi Mas Parto dulu waktu zaman susah pernah minjam, kan pernah nggak punya duit karena gajinya cuma 50.000. Ini kalau yang baru pada nonton nih, jadi dia suka sebelah punya warung, tetangganya punya warung Pak Wani ini. Kemudian nggak minum duit lah, berat lagi. Sekarang dia mau nagih. Utang. Karena ada utangnya belum dibayar. Kita panggilkan ini dia, Pak Wani. Orangnya, saya terima kasih Bang Andri dong, mari sama aku. Mau kemana? Buru-buru aja, orang yang di Kuningan belum syuting. Kuningan belum syuting. Gue jauh-jauh aja. Kaget lu denger Parto katanya punya utang, kaget cuma cabut aja. Keluarin dong temen-temen. Malu-maluin aja punya utang. Dan begitu dong kan gak enak sama Akri. Bener, Parto tuh punya utang. Bener. Bener, punya utang ya. Punya apa? Punya utang. Utang bikin program acara baru lagi ya. Mas Eko sehat ya. Terima kasih ya. Yuk, mari. Mau kemana sih buru-buru? Kadang-kadang malu-malu. Ini bang dia bang. Tapi ini baru pertama kali loh. Kayaknya reuni Patrio. Oh ini eksklusif. Eksklusif baru kali ini. Patrio. Ada apa? Ayo kita ngapa? Halo apa? Makan coran. Gembira bersama-sama. Terima kasih. Kami memang sengaja bertiga hadir ingin memberitahu pemirsa ya, penggemar-gemar Patrio zaman dulu. Kenapa kita sering mau hadir sama-sama tampil di sini? Ngasih tahu bahwa kita juga masih hidup.
Parto tadi kan kita udah bahas Mas Parto mau satu hitungan satu aja, dia mau kemana-mana. Mas Eko udah jadi bisnismen, Mas Akri udah jadi ustaz. Jadi perkembangan yang luar biasa. Jadi enak juga benar. Ya kalau saya pribadi gitu seneng punya teman dua ini. Kenapa? Kalau saya lagi stres gitu ya di Senayan gitu nonton Parto gitu ya kan. Terus kalau lagi ada yang punya masalah doain sama Apri. Belum ada puri, belum ada Tidak gitu. Kalau lagi lemah emang, gitu saya tanya sama Apri. Kalau lagi emosi, saya telepon. satu di sini. Udah. Duduk ya. Thank you ya, terima kasih ya. Dan bermurah orang syuting belum mulai. Aduh, perlu diketahui di Patrio itu saling melengkapi. Dalam kalau bermusik, kalau saya kita bisa, bos bisa, dulu nggak bisa, drum bisa. Cuma suara mungkin nggak bagus. Nah, suaranya bagus. Akri, basicnya kalau ngajinya kan pakai orang bagus. Lagu dangdut apalagi, cuma kagak ngerti ketukan. Saya bisa musik itu ngerti ketukan dong. Ngerti ketukan. Iya. Suara bagus, cuma berat nggak ngerti ketukan. Kalau Mas Eko, Orang nggak bagus nggak ngerti ketukan. jadi gimana? Tadi kayaknya kita nonton Parto lagi ditanyain ya Iya. tentang Caca yang lagi viral ya. Viral. Ya, luar biasa. Gue nggak nyangka gitu. Kok ini cantik gitu banget. Iya. Ya, tapi dulu kita mah kalau lihat muda dulu gitu ya nggak nyadar bahwa kita nih bakalan punya anak cantik-cantik dan ya ampun dulu mah kita Allah biar mau Eko aja berpak ngepul. Bener kita nih kalau manggil Parto gitu ya Allah ngambil gitu Parto sini emang kadang-kadang temen-temen nih Parto datang kok dulu dia gitu. Tapi kalau yang kasih nama Patrio siapa sih? Oh yang ngasih nama Patrio tuh dulu kita bingung ya mau cari nama bingung ada singkatannya atau ada artinya awal bingung dulu pengennya Cahaya Abadi Utama udah Kaca Kayak material ya itu mah. PT Tunggal sama Tunggal Jaya gitu ternyata kayak Patrio itu akronim dari Patnya Parto, A-nya Akri, I-nya Akri, O-nya dia kebagian O doang. oh Patrio Patrio, Parto, Akri, Eko. Dan aku tuh penasaran. Apa? Kenapa? Sebenarnya bapak-bapak ini tuh sebenarnya ubar atau vakum aja sih? mohon maaf ya Iya. kita tuh dari awal berdiri tanggal 10, bulan 10, bulan 4 kita emang udah bubar jadi kalau kita bikin acara gitu ya langsung pulang bubar masa kita tiga-tiga nusul gitu begini semua Biar ini sekarang kan ngambil di sini pasti ada yang pernah berantem nih. Ayo berantem lebih rating ya gimana? tapi alhamdulillah dulu mah nggak pernah berantem sama sekali nggak pernah berantem cuma ribut-ribut gede aja Pada intinya Patrio itu nggak bubar. Cuma kan kalau satu grup tidak ada punya acara sendiri di satu TV dimanapun ya udah jangan punya bubar. Kalau kita masuk kan kita Padahal masih Jadi bareng. Patrio itu nggak pernah bubar pernah kita kalau hujan gede bubar dulu kita punya komitmen Patrio itu kalau ada apa iklan harus bertiga. Sendiri boleh. tiga besar Nah, sendiri boleh, cuma dalam surat perjanjian kita yang sendiri itu cuma dapat 10%. Yang sisanya 90% kita bagi 3 kan ada peran. Tapi jadinya kalian solid. Solid, betul. Sebenarnya iklan obat waktu itu kita obat apa tuh? Ya waktu itu obat generik ya. Kita merasa bahwa ya memang kita memang sebagai contoh orang yang berpenyakitan waktu itu. Sampai kita melakukan syuting iklan sampai terjadi musibah kan waktu itu Akri kebakar, Emong bakar. Ini ceritanya gini, kita syuting iklan apa ya obat Iya. ya kita ada di satu taman kayak ini terus di tengah-tengah kita di jalan terus di kanan kirinya ada obor obor Tradisional gitu ya. ya Kampungan. begitu dia obor di kamera kita nggak dapet nggak soalnya apinya biru
coba deh tambahin nih pakai spirit atau apa gitu. Ternyata kita bertiga nih, Asli, Eko, aku. Isinya obor begitu dibuka sama kru itu Asli dari Kena dia dulu, terus kena saya, terusnya untung apa agak jauh kan. Yang parah yang di depan aku. Tapi alhamdulillah. ya selama, Aku hidup selama 1 bulan di ruang isolasi. sebulan. Kenapa? Bulan tengah malam Pertama ada bakatnya nggak? ada. Jadi bakarnya lengan, dan yang lebih ini lagi begitu aku sebab malah itu pulang. Allah Akbar. Gue ingat banget kalau orang kebakar itu harus buru-burunya.